Sahabat, kekayaan tradisi, keunikan budaya lokal, jika ia bisa diangkat ke tingkat global dengan cita rasa masa kini dan teknologi tinggi, maka ia akan menjadi karya budaya yang sangat kuat. Kuat dan kuat sekali. Inilah acap kali yang menjadi analisis dari para ahli untuk menjelaskan mengapa budaya Korea Selatan kini menjadi populer di tingkat dunia, disukai bahkan oleh generasi milenial, yaitu keunikan tradisi yang diangkat dalam cita rasa global dengan teknologi tinggi. Ini pula prinsip yang bisa kita berlakukan untuk aneka tradisi dan budaya lokal Indonesia yang tak kalah kuat. Ini pengantar bagi diskusi kita webinar Hati Pena ke-58 yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena. Kali ini yang menjadi tuan rumah adalah Satu Pena Sumatera Barat di bawah koordinasi dari Uni Sastri Bakri. Judulnya adalah Literasi Minangkabau, Dulu, Sekarang, dan Akan Datang. Maaf saya agak batuk. Ini dibuat juga dalam rangka International Minangkabau Literacy Festival yang berbicara sahabat kita Khairul Jasmi dari Pemret Singgalang dan Hasril Chaniago, seorang penulis. Peran saya memperkaya topik ini, mengangkatnya dengan referensi yang lebih jauh, yaitu dari kultur global goes internasional. Jika kita ingin lakukan satu internasional Minangkabau Literasi Festival, maka kita lebih jauh lagi melangkah untuk mulai memikirkan bagaimana caranya agar tradisi di Indonesia, di Minangkabau dan juga di daerah lain juga bisa goes internasional, karena kita meyakini potensi budaya lokal kita tidak kalah dengan Korea Selatan. Saya mulai dengan ini. Ini peristiwa di tahun 2020 bahwa UNESCO sudah tetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia tak benda. Ini satu apresiasi luar biasa dari dunia internasional, diwakili oleh PBB di UNESCO, bahwa pantun sekarang sudah dianggap sebagai warisan budaya dunia. Dan kita tahu Minangkabau, Sumatera Barat sangat kaya sekali dengan pantun ini. Ini satu kasus saja sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kultur lokal kita itu tak kalah besar potensinya itu. Jadi ini kultur lokal yang mendapatkan apresiasi internasional di tahun 2020. Sebelumnya di daerah lain, ini tahun 2018, ini tarian Bali memenangkan hadiah internasional di Festival Korea Selatan. Bahkan di wilayah yang sekarang ini sedang sangat populer di dunia, budaya Korea Selatan, tari Bali pun menang di sana. Nah, ini di Korea Selatan itu terjadi kompetisi 20 negara, di mana yang ikut tidak hanya Indonesia tapi juga Australia, Rusia, Jepang, dan Korsel. Di sanalah Bali menang. Ini untuk menunjukkan bahwa potensi kultur lokal kita pun tidak kalah. Nah, sekarang kita ingin
lebih jauh lagi. Bagaimana caranya membuat kultur lokal kita tidak hanya menang dalam festival, tidak hanya mendapatkan penghargaan dari PBB, namun juga diterima oleh komunitas internasional. Nah, ini yang penting kita renungkan. Kita mengambil contoh apa yang dilakukan oleh Korea Selatan sehingga budayanya bisa goes internasional secara sukses. Karena prinsip yang membuat Korea Selatan bisa goes internasional juga prinsip yang sama bisa kita terapkan untuk membuat budaya kita di sini, budaya Minangkabau dan lainnya juga goes internasional. Saya mulai dengan beberapa kasus budaya, karya budaya Korea Selatan yang begitu heboh mendapatkan apresiasi internasional. Ini di tahun 2012 dimulai dengan dansa Korea Gangnam Style. Mungkin teman-teman banyak yang ingat. Ini bahkan masuk Guinness Book of Record karena ini adalah satu konten YouTube pertama yang view-nya mencapai 1 miliar view. Belum pernah terjadi sebelumnya. Gangnam Style yang pertama yang YouTube-nya itu ditonton oleh lebih dari 1 miliar view. Nah, sekarang ini bahkan sudah sampai 4,5 miliar view. Ini Gangnam Style, satu dansa gaya Korea yang dieksplor dari distrik Gangnam. Unsur lokal di sinilah justru yang membuat karya budaya Korea ini mendapatkan perhatian internasional. Satu gaya menari Korea tapi dengan satu kultur dan teknologi tinggi, dengan musik-musik yang cita rasa masa kini. Bahkan juga nih lagu Gangnam Style ini dia mendapatkan nomor 1 di Billboard United Kingdom dan nomor 2 di Billboard USA. Ini satu pencapaian luar biasa di tahun 2012, 10 tahun yang lalu, kultur lokal Korea, lagu dengan bahasa Korea ini bahkan mendapatkan apresiasi yang begitu luas dari pasar, dari publik luas. Kasus kedua, ini juga hal yang luar biasa. Pertama kali terjadi dalam sejarah, satu film memenangkan Best Picture di Oscar. Ini piala Oscar ini piala tertinggi untuk dunia perfilman. Yang menang adalah karya film dari Korea yang berjudul Parasite, atau dalam bahasa Indonesianya Parasit. Saya sudah nonton film ini 2-3 kali. Memang kontennya ini berisi suasana di Korsel saat itu mengenai kaya dan miskin, bagaimana yang miskin tiba-tiba menjadi parasit dari yang kaya, menjadi parasit dari yang kaya, juga diwarnai dengan adanya konflik yang selalu umumnya mewarnai film Korea, yaitu konflik Korea Selatan dan Korea Utara. Kasus ketiga juga, ini fenomena yang sekarang ini juga membuat begitu banyak kehebohan dengan munculnya grup musik Korsel BTS. Bahkan grup musik ini mereka tur ke Eropa, tur ke Amerika, mendapatkan histeria massa terutama dari kalangan milenial, kaum wanita yang sekelas dengan dulu dialami oleh The Beatles. Bisa kita bayangkan grup musik Korea dianggap mendapatkan respon sekelas dengan The Beatles. Ini bahkan Paul McCartney dari The Beatles mengatakan, BTS fame reminds me of the Beatles. Histeria massa yang menyambut grup musik Korea Selatan ini mengingatkan dia sendiri atas grup The Beatles ketika di masa-masa awal grup ini tur ke Amerika. Ini pun pencapaian yang dahsyat sekali yang diraih oleh para seniman musisi dari Korea Selatan. Nah, kasus keempat adalah drama Korea.
betapa drama Korea ini juga digemari dunia melalui Netflix. Bahkan di sini kita melihat beberapa list drama-drama Korea yang dianggap paling banyak ditonton di tahun 2002. Saya sudah nonton beberapa dari drama ini yang memang sangat menyentuh filosofis, dan acap kali memang diangkat juga di sana aneka keunikan dari tradisi dan kultur lokal. Maka penting bagi kita untuk memahami apa yang membuat produk budaya Korea itu bisa goes global, apa prinsip-prinsipnya, karena prinsip yang sama juga bisa kita terapkan untuk kasus Indonesia. Nah, ini prinsip pertama, bahwa sejak tahun 1990-an pemerintah Korea Selatan menjadikan produk budaya sebagai bagian kepentingan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi prinsip pertama adalah terjadinya perhatian yang sangat serius dari pemerintah yang secara sengaja ingin mengangkat kultur lokal ke tingkat dunia. Adanya public policy dari pemerintah, adanya tindakan yang nyata dari pemerintah untuk mengangkat itu, dan itu bahkan kekayaan kultural itu, kekayaan seni itu, kekayaan sastra itu sengaja diangkat sebagai bagian juga untuk memperkaya satu ekspansi ekonomi Korea Selatan ke tingkat dunia. Komitmen dari pemerintah ini diwujudkan secara konkret sekali dengan pendanaan dan subsidi. Di sini dikatakan bahwa Korea sejak tahun 1990 secara sengaja mengalokasikan 1% dari APBN-nya untuk mengangkat produk budaya ini, bahkan juga dikumpulkan dana hingga 15 triliun rupiah untuk membesarkan kultur pop Korea. Ini variabel penting sekali, tidak hanya pemerintah menyatakan dan komit membantu berkembangnya kultur pop Korea itu, tapi diwujudkan juga dengan dana yang besar sekali, yang per tahunnya 1% dari APBN di sana, yang kira-kira jumlahnya itu hingga 15 triliun rupiah per tahun dilakukannya. Kedua juga, pemerintah pun mendorong korporasi besar seperti Hyundai dan Samsung untuk ikut membantu industri hiburan Korea agar goes internasional. Dan dikatakan kepada mereka, teman-teman kalangan bisnis, akan terjadi yang disebut efek spillover, efek sampingan, externalities, bahwa jika kultur Korea begitu populer di dunia luar, dengan sendirinya mereka yang menyukai kultur Korea, menyukai musik Korea, menyukai film Korea, mereka pun dengan mudah sekali mencari produk dari barang-barang industri Korea lainnya, termasuk mencari Samsung, mencari Hyundai. Jadi pemerintah Korea meyakinkan korporasi besar bahwa ini kerja yang sifatnya indirect marketing. Sebenarnya korporasi besar itu memarketingkan dirinya sendiri dengan cara ikut memarketingkan, membantu karya-karya seni budaya dari Korea Selatan. Maka di sini yang terjadi, berbagai korporasi besar di samping pemerintah juga ikut mendanai dan mencari cara agar produk Korea, produk budaya Korea itu digemari secara internasional. Ketiga yang juga penting yang dikerjakan oleh para aktivis kesenian di Korea, mereka mendayagunakan platform internet untuk marketing. Ada Instagram di sana, ada YouTube di sana, ada Facebook, ada Twitter. Berbagai hal mereka kerjakan, termasuk tadi itu
video Gangnam Style ketika mereka masukkan di YouTube itu bahkan memecahkan rekor dunia saat itu yang pertama terjadi. Satu konten YouTube ditonton oleh 1 miliar view, dan mereka gunakan juga sekarang ini OTT seperti Netflix dan berbagai bioskop internet, orang bilang demikian, yang bisa kita tonton dari TV kita dan dari handphone kita di rumah. Dunia internet, platform internet ini telah tersedia bagi kita, daya gunakanlah itu sebagai cara untuk mempopulerkan tradisi lokal. Keempat, juga ini yang terjadi bahwa mustahil itu sebuah karya budaya itu bisa goes internasional tanpa adanya manajemen profesional yang memiliki jaringan bisnis global. Nah, ini variabel keempat. Jika kita ingin karya lokal kita memiliki satu cakupan internasional, maka eksplorlah, ajaklah kerjasama, libatkanlah para manajemen profesional yang memang mereka sudah memiliki atau potensial untuk mencari jaringan global untuk mengangkat karya-karya lokal itu. Hal kelima yang juga tak kalah pentingnya, di kalangan seniman itu sendiri, di kalangan penulis ataupun budayawan itu sendiri, memang ada dedikasi dan disiplin yang sangat jangka panjang, karena semua karya-karya yang maestro itu, karya-karya yang sifatnya itu sangat puncak, pastilah itu hasil dari kerja, disiplin, dan dedikasi yang sangat intens dan panjang. Nah sekarang, jika kita terapkan di Indonesia, kita ingin angkat bagaimana ini budaya Minangkabau, literasi Minangkabau untuk bisa goes internasional, juga tidak hanya Minangkabau tapi juga wilayah lain seperti Bali, Papua, dan berbagai yang unik lainnya di Kalimantan, di Jawa. Apa yang mesti kita kerjakan jika patokannya atau jika referensi kita adalah apa yang dikerjakan di Korea Selatan? Nah ini yang pertama yang perlu kita kerjakan, bahwa jika saja pemerintah juga menyisihkan 1% APBN untuk kegiatan dari budaya ini, itu berarti karena APBN kita besarnya itu sekitar 2.750 triliun, pemerintah menyisihkan sekitar 27,5 triliun rupiah. Itu dialokasikan khusus untuk mengangkat dan membantu bangkitnya kultur lokal di Indonesia, di Minangkabau dan lain-lain, supaya juga dia bisa goes internasional. Jadi komponen pertama harus ditunjukkan dengan besarnya dana APBN, dengan besarnya subsidi pemerintah yang dialokasikan di sini. Bahkan angkanya pun kita dapatkan, jika 1% patokannya itu sebesar 27,5 triliun rupiah. Nah, kedua juga yang penting untuk dikerjakan adalah seperti di Korea Selatan yang mengeksplor Hyundai dan Samsung untuk ikut membantu, kita pun punya 10 perusahaan terbesar di sini yang bisa juga didorong untuk membantu memperkaya kultur lokal itu ke tingkat global. Di sini ada daftar 10 perusahaan terbesar, ada Pertamina, ada BCA, Sampurna, Gudang Garam, dan lain sebagainya. Akan besar sekali bedanya, besar sekali efeknya jika perusahaan besar ini juga ikut bersama-sama mencari cara agar berbagai kultur lokal kita bisa goes internasional. Ketiga, kita harus juga memperbanyak cultural entrepreneurship, yaitu para penggerak budaya, konektor potensi budaya lokal dengan jaringan internasional. Kita menghargai seperti yang dikerjakan oleh Uni Sastri Bakri, yang dengan berbagai cara ia mencoba menghidupkan internasional Minangkabau Literasi Festival. Ini hanya mungkin dikerjakan karena Uni Sastri Bakri juga memiliki satu sense dari cultural entrepreneurship. Kita ingin semakin banyak lahir aktivis
pecinta budaya seperti ini yang tidak hanya memiliki karya budaya, tapi juga yang memiliki satu sense entrepreneurship yang bisa membuat gagasannya terwujud. Nah, keempat yang juga tak kalah pentingnya, untuk kasus Minangkabau juga kasus lainnya, dimulai dengan inventarisasi apa potensi budaya lokal yang bisa goes internasional. Tentu banyak sekali yang bisa kita kumpulkan di sini, apa saja di tarian-tarian di Minangkabau sana, apa saja literasi di Minangkabau sana yang bisa kita eksplor. Dan itu dimulai dengan misalnya dikumpulkan sejumlah think tank, pemikir yang mencari cara inilah prioritas produk yang bisa didahulukan, lalu dengan komitmen pemerintah tadi, dengan dana pemerintah dan dengan bantuan jaringan entrepreneurship internasional, ini bisa mulai digaung-gaungkan. Sahabat, jika Korea Selatan bisa goes internasional dengan hasil yang begitu memukau, maka tidak hanya Korea Selatan, kita pun di sini, Minangkabau dan juga wilayah lainnya di Indonesia bisa melakukan serupa, karena memang ini era di mana keunikan tradisi itu saatnya diangkat, memperkaya dunia internasional dengan juga menggunakan teknologi tinggi dan juga menggunakan selera masa kini. Salam.